Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas beberapa soal ekonomi bisnis, khususnya ini untuk ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Mari langsung saja kita membahas soal nomor satu. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang artinya A. Mengatur perusahaan, B. Memenuhi permintaan, C. Mengatur kebutuhan, D. Manajemen urusan rumah tangga, atau E. Mengatur perjanjian. Silakan bisa pause sementara untuk videonya dan dikerjakan di lembar kerja masing-masing. Lanjut, untuk jawabannya adalah D. Manajemen urusan rumah tangga. Pembahasannya, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, asal kata oikosnomos atau oikonomia yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Ini dikutip dari Sastra Dipura 2001 halaman 4. Lanjut untuk soal nomor 2. Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Pendapat ini menurut A. Lipsey, B. Paul A. Samuelson, C. Adam Smith, D. Albert L. Myers, E. J. L. Mead. Jawabannya adalah E. J. L. Mead. Pembahasannya, ahli ekonomi yaitu J. L. Mead itu mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Soal nomor 3. Kata kunci kedua dari definisi Albert L. Myers adalah yang memiliki ciri-ciri terbatas, yaitu tentang A. Pemuas kehidupan, B. Pemuas kebutuhan, C. Kebutuhan utama, D. Kepuasan pelanggan, atau E. Kepuasan batin. Jawabannya adalah B. Pemuas kebutuhan. Pembahasannya, menurut Albert L. Myers, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Kata kunci yang pertama tentang kebutuhan, yaitu suatu keperluan manusia terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang sifat dan jenisnya itu sangat bermacam-macam dalam jumlah yang tidak terbatas. Kata kunci yang kedua itu tentang pemuasan kebutuhan yang memiliki ciri-ciri terbatas adanya. Soal nomor 4, salah satu tujuan dan sasaran analisis mikro lebih dititik beratkan kepada bagaimana membuat pilihan untuk A. Melaksanakan kebutuhan, B. Membuat produk, C. Mencapai kepuasan yang maksimum, D. Mencapai identitas diri, atau E. Kepuasan pelanggan. Jawabannya adalah mencapai kepuasan yang maksimum. Pembahasannya, tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro lebih dititik beratkan kepada bagaimana membuat pilihan untuk satu, mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber. Yang kedua, mencapai kepuasan yang maksimum. Soal yang kelima, tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah makroekonomi ialah A. Ragnar Frisch, B. Adam Smith, C. Paul A. Samuelson, D. J. L. Mead, E. Lipsey. Jawabannya adalah A. Ragnar Frisch. Pembahasannya, jadi istilah ekonomi makro itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Frisch pada tahun 1993 untuk diterapkan pada studi mengenai hubungan antar agregat ekonomi yang bersifat luas seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran agregat, dan neraca pembayaran. Selanjutnya soal nomor 6. Inti dalam ekonomi mikro adalah A. Masalah konsumen, B. Masalah kebutuhan, C. Masalah penentuan harga, D. Masalah politik ekonomi, atau E. Masalah individu. Jawabannya adalah C. Masalah penentuan harga. Pembahasannya, sikap dan perilaku konsumen itu tercermin dalam menggunakan pendapatan yang diperolehnya, sedangkan sikap dan perilaku produsen itu tercermin dalam menawarkan barangnya. Jadi inti dalam ekonomi mikro itu adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro sering dinamakan dengan teori harga. Lanjut soal nomor 7. Adapun inti dari teori ekonomi makro adalah A. Penentuan tingkat kegiatan politik, B. Penentuan tingkat kegiatan produsen, C. Penentuan tingkat kegiatan yang diukur dari pendapatan,
D. Penentuan tingkat kegiatan yang diukur secara global, atau E. Penentuan tingkat kegiatan yang diukur berdasarkan penilaian. Jawabannya adalah C. Penentuan tingkat kegiatan yang diukur dari pendapatan. Sedangkan pembahasannya, intinya ekonomi makro itu menganalisis penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dari pendapatan. Sehingga ekonomi makro itu sering dinamakan sebagai teori pendapatan. Soal nomor 8. Pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan adalah salah satu tujuan dan sasaran dari A. Ekonomi makro, B. Ekonomi mikro, C. Ekonomi deskriptif, D. Teori ekonomi, atau E. Ekonomi terapan. Jawabannya adalah ekonomi makro. Sedangkan pembahasannya, tujuan dan sasaran analisis ekonomi makro antara lain: 1. Membahas masalah sisi permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi, dan tujuan yang kedua, pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Jadi jawabannya A. Soal nomor 9. Ekonomi makro secara umum membahas tentang A. Kebutuhan, B. Kepuasan, C. Sarana dan prasarana, D. Konsep ekonomi, atau E. Pendapatan nasional. Jawabannya adalah E. Pendapatan nasional. Secara umum, ekonomi makro itu membahas 1. Pendapatan nasional, 2. Kesempatan kerja, 3. Stabilitas harga, dan 4. Perdagangan internasional. Soal nomor 10. Ekonomi terapan atau applied economy disebut juga A. Ekonomi deduktif, B. Ekonomi kebijakan, C. Ekonomi edukatif, D. Ekonomi deskriptif, atau E. Ekonomi statistika. Jawabannya adalah B. Ekonomi kebijakan. Pembahasannya, ekonomi terapan atau applied economy disebut juga ekonomi kebijakan. Dengan mengambil konsep dalam teori ekonomi, dicoba untuk menerapkannya dalam kebijakan ekonomi dengan tetap memperhatikan pada data dan fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Baik, untuk latihan soal, saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama. Semoga bermanfaat untuk menghadapi ujian sekolah, khususnya untuk anak-anak SMK kelas 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.